Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniar Rizalmi dengan NIM 20403046 dari Prodi MBSB kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema Al-Qard dan Al-Ariyah. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ahmad Syakur, LCMEI. Pendahuluan. Dikatakan ikatan al-rab, maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, sehingga keduanya bersambung menjadi seperti seutas tali yang satu. Al-ariyah, pinjam-meminjam. Al-qard, utang piutang, merupakan bentuk-bentuk akad yang selalu mewarnai perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Tujuan peneliti ini adalah untuk menganalisis konsep al-ariyah al-qard. Al-ariyah atau pinjaman adalah pemberian manfaat suatu barang kepada orang lain secara gratis, sedangkan apabila mengharuskan untuk digantikan dengan sesuatu atau imbalannya, maka hal tersebut sudah tidak dikatakan lagi al-ariyah, akan tetapi termasuk al-qard atau hutang. Yang pertama, al-qard, bentuk masdar yang berarti memutus. Pengertiannya, bentuk masdar yang berarti memutus dikatakan qaratu asy-syai'a bil miqrad. Aku memutus sesuatu dengan gunting. Jadi al-qard dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Menurut Gofur tahun 2015, qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih, akad ini dimasukkan dalam akad tolong-menolong atau ta'awuni dan bukan komersial. Menurut Fay tahun 1967, qard secara etimologi berarti al-qati atau memotong. Harta yang dibayarkan kepada muqtarid yang diajak akad qard dinamakan qarad, sebab merupakan potongan dari harta muqrid atau pemilik barang. Secara terminologi, qard adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mistil yang memiliki perumpamaan untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara definisi qard menurut ulama Malikiyah adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwat atau imbalan dan juga tambahan dalam pengembaliannya. Landasan hukum. Demikian pula dalam penelitian Johan tahun 2018 diperbolehkan hukum hutang piutang pada asalnya dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah merupakan perbuatan yang sangat disukai dan dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, bagi orang yang suka meminjamkan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan akan diganjar atau diberikan pahala yang besar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 245, akad al-qard diperbolehkan dalam Islam dengan tujuan meringankan menolong orang lain. Hal ini didasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hadid ayat 11 yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman ini untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Rukun dan syarat. Rukun dan syarat qard ada 3, yaitu adalah A. Akid, muqrid, dan muqtarid. Dalam hal ini disyaratkan 1. Muqrid harus seorang aliat atau baru, maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. 2. Tidak adanya paksaan seorang muqrid dalam memberikan bantuan utang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain. 3. Muqtarid atau orang yang berutang haruslah orang yang ahliyah muamalah, artinya orang tersebut harus balik, berakal waras, dan tidak mahjur, bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu. Rukun dan syarat. B. Qard, barang yang dipinjamkan. A. Barang yang diutang harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang bisa diakad salam juga sah diutangkan.
Begitu juga sebaliknya. B. Qard atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat. Tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qard adalah akad terhadap harta. C. Ijab qabil. Ijab qabul. Ungkapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Akad qard tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli. Yang kedua, al-ariyah, saling menukar dan mengganti. Pengertian menurut sebagian pendapat, ariyah berasal dari kata at-ta'awun yang sama artinya dengan at-tanawulu atau at-tanasubu, saling menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam. Ariyah dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu benda. Landasan hukum. Perjanjian utang piutang secara umum merupakan bentuk perjanjian yang berlangsung dengan nomenklatur perjanjian bernama. Disebut sebagai perjanjian bernama karena perjanjian utang piutang merupakan perjanjian yang secara khas diatur tersendiri dalam sebuah produk hukum tertentu. Di Indonesia misalnya, perjanjian utang piutang telah diatur secara tersendiri namun ia dikategorikan sebagai bagian dari perjanjian pinjam meminjam. Pengaturan tentang perjanjian pinjam meminjam tersebut terdapat pada bab ke-13 buku 3 pasal 1754 BW yang menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Rukun dan syarat. Secara umum, jumhur ulama fikih menyatakan bahwa rukun dan syarat ariyah ada 3. Yang pertama, A. Orang yang berakat, mu'ir atau peminjam, dan musta'ir atau yang meminjamkan. Orang yang berakat disyaratkan harus balik dan berakal. Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Yang kedua, B. Objek yang diakatkan, yaitu barang dan manfaatnya. Objek yang diakatkan disyaratkan barang yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh peminjam. Barang dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah. Selanjutnya, yang ketiga C. Sigat, yakni ijab dan qabul atau serah terima. Sigat atau ijab dan qabul harus jelas, tidak mengandung lafaz ganda yang dipahami oleh orang yang berakat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam ariyah disyaratkan adanya lafaz sigat akad, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi, sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu al-ariyah atau pinjaman adalah pemberian manfaat suatu barang kepada orang lain secara gratis, sedangkan apabila mengharuskan untuk digantikan dengan sesuatu atau imbalannya, maka hal tersebut tidak lagi disebut al-ariyah tetapi sudah al-qard atau hutang. Kedua terminologi di atas merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi risiko sosial dan berfungsi sebagai sarana meningkatkan kepedulian antar sesama insan manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seseorang insan manusia yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam kehidupannya. Al-ariyah al-qard sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan insan manusia di dunia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari ucapan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.